Nasib Erika Carlina kini tengah jadi sorotan. Setelah sebelumnya menuai simpati karena mengaku hamil 9 bulan dan akan melahirkan, kini publik justru berbalik menghujatnya. Penyebabnya kemunculan kembali jejak digital yang menampilkan pengakuan Erika tentang kehidupan pribadinya. Dalam podcast Vibe Indonesia pada Februari 2021, Erika secara belak-belakan menyebut dirinya bukan tipe perempuan yang dibungkus, melainkan justru yang ngebungkus pria setelah pesta, mengaku dominan dan bahkan menyebut dirinya sebagai Queen of Party. Di video lain di TS Media pada 2022, ia juga berbicara soal gaya pacarannya yang bebas dan mengizinkan pasangan melakukan apa saja. Tidak hanya itu, Erika juga sempat terang-terangan menggoda El Rumi dan mengaku lebih suka pria yang jauh lebih muda. Video-video ini viral dan dijadikan bahan cibiran publik. Banyak netizen yang budiman yang sebelumnya membela kini beramai-ramai menghujatnya hingga menyerukan boikot. Ucapan seperti Queen of Party lagi nyari simpati hingga cancel dua-duanya biar adil memenuhi media sosial. Di sisi lain, DJ Panda justru banjir dukungan setelah tampil di podcast Denny Sumargo. Sikap DJ Panda yang mengakui kesalahan dinilai lebih jantan oleh publik. Bahkan Bunda Korla sempat memuji skill DJ Panda dalam live-nya, menjuluki sebagai bandit musik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadinya gue tuh simpati ya sama si R, tapi setelah gue tahu di podcast yang dulu banget gitu kan, itu ternyata dia adalah seorang pemain juga dan suka ngebungkus laki-laki. Ya Gupra, itu udah resiko lu kali ya. Tapi memang perbuatannya si Panda mengancam itu tidak benar. Sebenarnya dalam kasus ini sama-sama salah ya, sama-sama salah gitu loh. Dan makanya gue jadi nggak bersimpati lagi ya. Ya emang udah resiko lu lah gitu. Setelah nonton podcastnya Denny Sumargo sama si Panda, sekarang gosip hamil di luar nikah ini semakin asik dilihat ya guys ya. Kenapa semakin asik dilihat? Karena ya sekarang udah imbang gitu. Jadi udah nggak semua ngebela si perempuan, sekarang udah ada yang ngebela si Panda juga. Ini semakin asik, emang harus gitu, harus imbang. Kenapa harus imbang? Karena ya memang kalaupun ada kesalahan, ini kesalahan dua-duanya. Kalaupun ada kebenaran, ya kebenaran dua-duanya. Jadi nggak berat sebelah gitu. Gak kayak waktu itu semuanya ngebela si perempuan, kayak perempuan disakiti bener gitu ya, padahal nggak tahu siapa yang tersakiti, siapa yang menyakiti nih. Apalagi nih si pahlawan kesiangan juga sekarang udah banyak yang menghujat juga. Ya kalau aku sih termasuk yang setuju bahwa dia itu bukan pahlawan, karena kalaupun dia laki-laki yang baik, kalau tahu perempuan hamil di luar nikah, itu dicarikan siapa yang bertanggung jawab, bukan malah dipacarin. Bener nggak? Setelah nonton podcast ini sih lebih ke pengakuan yang ditekankan. Di sini Panda kayak terpaksa buat mengakui semuanya kalau itu semua salah dia. Tapi menurut gue si ceweknya juga salah. Mereka berdua melakukan itu dalam keadaan mabuk dan suka sama suka tanpa paksaan. Si ceweknya juga membuka pintu rumahnya buat cowok. Tapi di Indonesia ini kalau ada kasus wanita yang hamil, udah pasti yang disalahinnya itu cowoknya, yang dihujat itu cowoknya. Udah pasti jelek lah penilaian tertuju ada cowoknya. Padahal belum tentu juga kan sampai semua pekerjaannya kena cancel. Terlepas dari poin pengancamannya ya, gue juga nggak setuju dan nggak membenarkan hal tersebut. Dan pas Densu bawa-bawa orang tua Panda sampai bilang, lu dinasehatin gak sih sama orang tua lu? Orang tua lu nyupport kelakuan lu ya? Itu sih menurut gue parah banget pertanyaannya. Padahal ada orang tuanya kalau nggak salah hadir di situ. Podcast kali ini kayak lebih mengintimidasi atau menginterogasi. Gue nggak membela Panda ataupun ceweknya, tapi ini menurut sudut pandang gue yang gue lihat di podcast ini. Jujur ya, dari awal gue nggak pernah memihak siapa-siapa, mau ke DJ Panda kayak mau ke Mbak R kayak, menurut gue dua-duanya sama-sama salah. Nah tapi setelah muncul tuh klarifikasi dari DJ Panda, di situ kita bisa menilai bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan dari DJ Panda. Jadi kenapa DJ Panda melakukan pengancaman itu ada yang nge-trigger dia gitu loh. Salah satu triggernya itu karena Mbak R ini bilang, udahlah orang-orang nggak perlu tahu siapa bapaknya lah. Sekarang gue tanya, siapa laki-laki yang nggak sakit hati kalau digituin? DJ
DJ Pandanya mau bertanggung jawab lah, tapi mbaknya ini datang ke podcast seakan-akan paling tersakiti gitu loh. Awalnya gue kira mbaknya ini speak up supaya laki-lakinya mau tanggung jawab, ternyata enggak dong. Dia sendiri yang gak mau dinikahin itu kan kayak apa sih? Gue jadi keinget podcast dia yang ini deh. Udah gitu muncullah pahlawan kesiangan. Astaga, gue kalau jadi DJ Panda ya, gue bakal tegas sih. Gue bakal depak itu orang pahlawan kesiangan ya. Gue bilang, gue bapak anaknya, gue orang yang paling berhak atas Erika ya. Tapi untungnya DJ Panda klarifikasi loh, kalau nggak abis tuh karirnya. Setelah dia klarifikasi, karirnya langsung melejit anjir. Orang-orang langsung pada tersadarkan, oh ternyata ini bukan salah DJ Panda ya. Ditambah lagi Bunda Coral lebih suka DJ Panda daripada DJ Brevi. Ya udah, akhirnya orang yang tadinya mau hujat DJ Panda akhirnya sekarang berbondong-bondong tuh ngebelain dia. Di FYP gue banyak banget orang yang minta maaf kepada DJ Beruang gitu ya. Gara-gara awal-awal nih cewek itu speak up gitu kan, semuanya bondong-bondong bela si cewek. Terus sekarang setelah DJ Beruang speak up gitu kan ya, orang-orang pada ngebela DJ Beruang. Gue sangat amat senang karena kemarin gue nggak memberikan opini gue terhadap kasus ini. Oke, lo bisa cari, lo scroll video gue kalau nggak percaya. Padahal gue adalah orang yang selalu berkomentar, apalagi ini kasusnya udah masuk ke dalam peristiwa hukum gitu kan ya. Ada dugaan dia itu mengancam. Tapi dari awal emang gue ngerasa ini kasus agak fishy gitu loh. Maksud gue adalah ini yang berbicara, yang speak up adalah Queen of Party, yang dimana dia tahu bagaimana cara untuk tidak hamil, dan juga kayak ya ini bukan suatu hal yang susah untuk dihindari oleh dia. Dan menurut gue ya, pertama kali cewek itu speak up, dia tuh kayak lebih fokus kepada dugaan pengancamannya, bukan kepada dia itu minta tanggung jawab dan lain-lain. Jadi ya udah, menurut gue win-win solutionnya adalah laporin kepada kepolisian gitu loh, daripada saling serang dan juga saling menyalahkan. Toh mereka melakukan itu mau sama mau. Gak bisa lu 100% salahin cowoknya gitu, dan juga lu gak bisa 100% salahin ceweknya ketika dia ingin speak up seperti ini. Cuman cara yang baik dan benar, apalagi dia itu adalah seorang public figure gitu ya, ya laporkan kepada pihak kepolisian, dimana itu sekarang sudah dilakukan dan gue mendukung. Pelajaran yang bisa gue ambil dari kasus ini adalah ketika lo sudah memutuskan untuk kasus lo itu dibawa ke publik, berarti semua orang itu tuh berhak untuk berkomentar. Dan juga yang namanya udah dibawa ke sosial media gitu ya, itu akan selalu menjadi pedang bermata dua. Mungkin saat ini lo dipuja-puja, besoknya bisa aja lo dibully. So segitu aja dari gue pengen denger dong pendapat kalian. Silahkan tulis kolom komentar. Peace, love, and gaul. Nah gini dong, gue seneng banget kalau netizen sekarang udah pada pintar-pintar, pada terbuka mindsetnya ya kan. Nggak lagi tergiring sama opini-opini orang nangis-nangis di media sosial, di podcast orang. Sementara yang namanya jejak digital itu nggak pernah hilang, Mbak, ya kan. Anda dengan bangganya mengatakan Anda adalah Queen of Ewong-Ewong, coy, ya kan? Kenapa sekarang nangis-nangis? Nah, satu lagi nih kesalahan yang fatal, nggak fatal sih. Kayaknya Mbak bukan takut soal Hamiltonnya deh, tapi takut kehilangan sinarnya kan, takut kehilangan pamornya kan, takut kehilangan ketenarannya kan. Habis nangis-nangis, tahu nih engagement naik, ranjang kuningnya nyala tuh. DJ Panda muncul karena dia pengen klarifikasi, memberikan bukti-bukti konkret. That's why sekarang dia dipakai ke semuanya. Nggak ada cancel. Ya kan, karena apa? Kita netizen udah pada pintar, ngerti mana yang benar-benar patut dibela. Bela di Indonesia. Kenapa lo bela artis, coy? Ya karena emang pantas dibela, Mbak. Ya di depan DJ Panda berjuang atas karirnya. Lo berjuang atas drama lo. Pertama, maaf banget. Kalau lo bener, harusnya satu lagi Hamilton, lo jangan pecongan lagi sama laki-laki lain. Tunggu sampai brojol baru. Nih kagak, gonta-ganti mobil kali coy. Dede ya, udah pada waras semuanya, waras, sehat semuanya. Mbaknya semoga dedek bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga selamat, sehat semuanya, amin. Kenapa sih masih banyak aja yang komen bilang dasar lu nggak empati sama perempuan, nggak woman, support woman. Jujur iya, aku emang nggak empati sih sama kasus ini atau sama mbaknya. Aku tuh nggak tahu apa yang harus diempatikan dari kasus ini, karena menurut aku itu tuh emang kesalahan mereka berdua. Jadi aku tuh nggak dukung siapapun, nggak dukung si DJ Beruang, nggak dukung mbaknya, karena itu biar emang kesalahan mereka berdua dan pergaulan mereka itu emang bebas. Dan kalian bisa menilai sendiri kan guys, dari potongan-potongan podcast yang keluar itu, yang mbaknya bilang dia emang hobinya main Uno, yang Uno itu dalam tanda kutip ya guys ya, kalian tahu sendiri lah itu maksudnya ke arah mana.
Dan menurutku mereka itu emang udah terbiasa dengan hubungan tanpa status tapi mau iclik-iclik. Jadi guys, kalau kalian mau empati ya itu kalian aja. Kalau aku sih aku nggak mau empati ya guys ya, karena menurut aku nggak ada yang harus aku empatikan dari kasus ini. Dan aku tuh tahu persis aku tuh harus empati pada kasus yang mana guys, dan pada siapa aku harus berempati. Menurutku guys, itu mereka berdua udah sama-sama dapat pelajaran dari kasus mereka sendiri. Dan si DJ Beruang ini juga udah kena mental banget guys. Kalian bisa lihat dia dari podcastnya itu, dia kelihatan memang udah kena mental. Dan juga sekarang kayak banyak yang udah beralih untuk membela dia guys. Si DJ Beruang itu juga gak pantas dibela guys, karena dia juga gak salah ya. Saran aku guys, kalau kalian mau main Uno itu yang aman-aman aja deh.